Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ulayaini rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pasal yang ke-10, yaitu tentang isim ma'rifah dengan isim nakirah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah masuk di pembahasan alif lam ya. Alif lam zaidah. Silakan dicari dulu di alif lam zaidah. Sudah ketemu? Nah, kita baca kembali ya. Kemarin sudah membahas alif lam zaidah itu pada asalnya tambahan ya. Pada asalnya tambahan pada suatu kata dan tidak memberikan makna atau efek ma'rifah ya, pada kata yang ditempelinya. Ya, alif lam zaidah itu hanya sebatas tambahan ya dan tidak memberikan efek ma'rifah pada kata yang ditempelinya. Ada pula makna lain dari alif lam zaidah atau ziyadah ya, yaitu memberikan makna lazimah ya. Kemarin sudah ya. Memberikan makna lazimah. Memberikan makna lazimah. Artinya apa? Artinya ketika disebutkan nama tersebut atau kata tersebut dengan alif lam zaidah ini, maka nama itu atau kata tersebut memang sejak awal sudah ditempeli alif lam zaidah. Ya, dan apa? Kita baca lagi fala tufariqu ma tashabuhu kaziyadatiha fil a'lam, dan menjadi satu ya, tidak tufarik, tidak dipisah-pisah lagi ketika sudah menempel pada suatu kata yang bermakna alif lamnya ini ziyadah tapi lazimah, ziyadah dan lazimah. Kalau sudah lazimah maka alif lamnya melekat jadi satu dengan kata tersebut, tidak lagi dipisah-pisah, ini alif lam zaidah, ini kata tersendiri, tidak, tapi jadi satu. Sudah sejak awal ada kata atau nama tersebut dilekati alif lam zaidah ini. Contohnya al-uzza ya, al-lat, al-uzza, isim mausul allazi, allati, dan seterusnya. Nah, itu lebih kurang kemarin pembahasan kita tentang alif lam zaidah. Juga menempel pada kata al-an, al-ana ya. Menempel pada kata al-ana. Baik. Dan ketika menempel pada al-an, alif lam ini statusnya apa? Menjadi apa? Bukan lagi zaidah. Ya, bukan lagi zaidah. Baik, bukan lagi zaidah. Tapi jadi apa? Alif lam ahdiyah al-hudur ya, sudah ya, alif lam al-ahdiyah al-huduri. Ya, menjadi alif lam al-ahdiyah al-hudur ketika menempel pada al-ana yang maknanya sekarang. Baik, itu murajaah yang kemarin. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada juga yang maknanya ghairu lazimah. Ya. Ada juga alif lam zaidah yang lawan dari lazimah, itu ghairu atau ghairu lazim. Kalau lazimah tadi sejak awalnya itu memang seperti itu, sudah ada sejak awalnya kata itu dengan alif lam tersebut.
Walaupun tidak mutlak kita katakan alif lam zaidah lagi. Karena dikatakan tadi di definisi lazimah apa? Fala tufariqu ma tashabuhu. Tidak lagi dipisah-pisahkan antara alif lam zaidah dengan kata yang ditempelinya, alias sudah menjadi satu sejak awalnya. Baik. Nah, sekarang kebalikannya yaitu ghairu lazimah. Kalau ghairu lazimah, nanti ada istilah a'lam manqulah. Alam manqul ya. Alam manqul itu manqul nama yang ya asalnya itu nukilan. Jadi bukan nama asli. Kata tersebut menjadi nama bukan secara asalnya, tetapi nukilan, pindahan, bawaan dari kata lainnya. Ayo kita coba dulu baca ya. Wa imma qalam alif rahimahullah taala. Wa imma an takuna ziyadatuha ghairu lazimat. Di alif lam zaidah juga bisa sebagai atau memberikan makna ghairu lazim. Ya, tidak menetap senantiasa menetap sejak awalnya. Kaziyadatiha fi ba'dil a'lamil manqulati, ini terdapat pada nama-nama manqul. Isim manqul ya, boleh kita katakan isim manqul. Ya, nama-nama alam ya. Manqul yang merupakan manqul yang dinukil, yang diambil, dipindahkan dari suatu kata asal. Ya. Untuk apa? Lihat. Ya. An aslin ya, dari suatu kata asal lilamhi al-ma'na al-asli. Lilamhi al-ma'na al-asli. Untuk mengetahui makna aslinya. Untuk mengetahui makna yang asli. Ai limulahadhati ma yatadammanuhu al-aslu al-manqulu anhu minal ma'na. Mulahadhah. Ya, dengan demikian ya, perhatikan ini limulahadhati ma yatadammanuhu al-aslu al-manqulu anhu minal ma'na. Ini sama saja ya. Ini penjabaran dari lilamhil makna al-asli, yaitu limulahadhah, untuk memulahadhah, mengetahui sesuatu yang terkandung berupa kata asal yang dinukil, yang dibawakan ya, minal makna, berupa maknanya. Kita ulangi lagi, kita terjemahkan lebih simpel, sederhana. Jadi penambahan alif lam zaidah ghairu lazimah. Ya, terdapat pada alam manqul, yaitu suatu kata, suatu nama yang merupakan nukilan. Ya, nukilan. Pindahan ya, bawaan dari suatu asal kata untuk mengetahui makna aslinya. Untuk mengetahui makna aslinya. Baik. Nah, sebenarnya asalnya bukan nama gitu maksud. Asalnya itu bukan nama, tapi dinukil menjadi nama. Sehingga ketika dijadikan nama nanti ketahuan makna asli dari nama tersebut apa. Ketahuan nanti makna aslinya. Yuk kita lihat contoh-contohnya nanti ya. Baik, kemudian wadzalika kal fadli. Nah, contohnya ya. Maka dengan penempelan alif lam ini, maka dapat diketahui makna asal dari nama tersebut. Ya, contohnya al-Fadl, al-Haris, al-Fadl, al-Nu'man, al-Yamamah, al-Walid, al-Rashid. Nah, ini nama-nama orang ya. Fadl, Haris, Nu'man, cuma pakai alif lam ini. Al-Yamamah, al-Walid, al-Rashid. Baik. Nah, sebenarnya untuk menjadi nama alif lamnya bisa saja dibuang. Gitu maksudnya. Boleh saja dibuang. Lihat kalimat berikutnya. Wa yajuzu
hadfu al minha, dan boleh-boleh saja menghapus alif lamnya. Karena tanpa alif lam sudah jadi nama kan. Fadl, Haris, Nu'man bin Bashir ya. Perawi hadisnya. Sahabat Nabi. Yamama, Walid, Khalid bin Walid, ya. Rashid, Harun ar-Rashid, ya kan? Banyak nama-nama menggunakan nama ini. Penamaan menggunakan nama ini. Fadl, ya, Haris, Nu'man, ya, Yamamah, Al-Walid. Maka semuanya ini ghairu lazimah. Bukan sejak awal ada. Kalau sejak awal ada, maka tidak mungkin ada kalimat wa yajuzu hadfu al minha. Karena kalau sejak awalnya ada alif lamnya, berarti harusnya tidak boleh menghapus alif lamnya. Seperti al-Uzza tadi ya, Allah tadi pembahasan bab lazimah. Baik, mafhum. Nah, lanjutkan. Wa ziyadatuha sama'iyatun. Ya, ziyadatuha sama'iyatun. Tipe yang berikutnya, bukan tipe berikutnya, masih kelanjutannya. Masih kelanjutannya. Wa ziyadatuha sama'iyatun. Nah, penambahan alif lam ini. Ya. Penambahan alif lam ini sifatnya sama'i. Yang mana yang ditambahkan yaitu pada pembahasan ghairu lazimah. Ini masih di pembahasan ghairu lazimah. Pada nama yang ghairu lazimah seperti Al-Walid, Al-Yamam, An-Nu'man, Al-Haris dan seterusnya tadi, penambahannya itu sifatnya sama'i. Apa sama'i? Ya. Tidak ada takaran, ya, tidak ada ukuran, tidak ada cara untuk membuatnya. Itu murni sama'i, yaitu mendengar dari perkataan orang Arab yang fasih, ya sudah kita tinggal ikut saja. Dengar dan ikuti, itu maksud. Tidak ada aturan tertentu ya. Saya misalkan kita membuat nama siapa lagi? Sembarang nama kemudian diberikan alif lam. Ya, wallahu a'lam, ya. Kita cek dulu ini masuk enggak ke bab ghairul lazimah nama tersebut. Ya, manqul enggak? Nah, itu kan perlu kita telusuri dari kamus-kamus induk ya. Seperti misalkan Lisanul Arab ya. Nama ini dulunya itu sudah pakai alif lam atau belum? Nah, itu perlu dicek lagi. Baik. Kemudian tadi saya mana? Wa ziyadatuha sama'iyatun. Penambahannya adalah sifatnya sama'i. Fala yuqalu al-Muhammaduna. Tidak sembarang bisa mengatakan al-Muhammadu, al-Mahmudu, as-Solihu. Tidak sembarang seperti itu. Ya. Ya kan? Tidak sembarang. Tapi apa? Sama'i. Orang Arab kasih alif lam enggak. Kalau enggak dikasih ya jangan dikasih. Baik. Fama warada 'anil Arabi min dzalika la yuqasu 'alaihi ghairuhu. Ya, maka yang demikian itu ya berdasarkan apa? Orang Arab, perkataan orang Arab tidak bisa dikiaskan la yuqasu alaihi ghairuhu kepada selain orang Arab. Tidak bisa saya ulangi, tidak bisa dikiaskan, ditirukan, dirumuskan dengan kata yang lainnya, dengan kata-kata yang tadi dengan kata-kata selainnya. Tidak bisa dikiaskan, dicetak ya, sama, dihukumi sama An-Nu'man, tadi Al-Haris dan seterusnya dengan nama-nama lainnya. Tidak sembarang itu. Kita harus cek dulu ini disebut orang Arab atau tidak. Kalau tidak berarti tidak bisa. Baik. Berikutnya kadza qala an-nuhatu. Ya, kadza qala an-nuhat. Nuhat jamak ya dari dia para ahli nahwu gitu. Para ahli nahwu ya. Nahwi ya, nahwiyun. Kadza qala an-nuhatu. Para ahli nahwu memberikan pendapat seperti ini. Kebanyakan ahli nahwu
berpendapat demikian. Jadi itu menjelaskan pendapat yang di atas tadi, bahwasanya untuk nama yang diberikan atau kata yang diberikan alif lam, penambahan alif lam yang ghaira lazimah ini, maka ya dia sifatnya manqul, hanya nukilan saja. Artinya bukan secara asalnya sudah ada alif lam, tapi hanya untuk memberikan pesan atau makna dari kata tersebut. Contohnya misalkan, tadi ada nama apa? Ar-Rasyid ya. Nama orang Ar-Rasyid itu kan sebenarnya orang tuanya ingin memberikan pesan, mendoakan ya kan, anaknya supaya jadi orang yang apa Rasyid. Orang yang lurus, orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kan? Jadi ada pesan di situ yang ingin disampaikan. Gitu maksudnya. Walaupun secara asal itu bukan nama yang sudah ada alif lamnya. Baik. Ya. Maka itulah pendapat kebanyakan ahli nahwu wala nara ba'san bi ziyadati al ala ghairi ma apa? Bi ghairi ma sami'at ziyadatuha. Tasumi'at ziyadatuha alaihi. Maka kebanyakan ahli nahwu berpendapat seperti ini. Sedangkan menurut pendapat kami, oh ya, ini menurut pendapat Syekh. Jadi, nah ini teman-teman, seperti biasa Syekh memberikan metode penulisan yang menarik ya. Pertama, beliau sampaikan ya pendapat umum dulu, baru kemudian dibahas nanti ada perselisihan gitu ya. Nah, ini perselisihannya di sini. Maka menurut pendapat kami, pendapat Syekh penulis, tidak ada salahnya gitu, menambahkan alif lam pada isim alam manqul, pada nama manqul. Ya. Tidak ada salahnya menambahkan bi ziyadati al ala ghairi ma sumi'at ya ziyadatuha. Tidak ada salahnya menambahkan alif lam sejak awal ya pada nama-nama yang selain yang sama'i. Selain yang sama'i. Minal a'lamil manqulah, dari kelompok nama-nama manqul anismi jinsin au sifatin. Baik itu jenisnya isim jenis ataupun isim sifat. Ya, mau itu isim jenis, mau itu isim sifat. Tidak ada salahnya sebenarnya, tambahkan saja alif lam tersebut. Tidak dimutlakan, boleh gitu ditambahkan alif lam sejak awal. Kan permasalahannya kan sejak awal atau tidak. Atau yang kedua, maksud dari Syekh adalah apapun kata atau namanya ya, pakai alif lam tidak masalah. Ya, berarti tadi Al-Muhammad masih dibolehkan. Al-Mahmud masih dibolehkan. As-Saleh masih dibolehkan. Ya, mafhum ya? Baik. Kemudian kata Syekh tadi sampai sifatin, idza urida bidzalika al-isyarati ilal aslil makna. Nah, tapi dengan catatan di sini. Ada catatannya. Sebentar. Apabila ya hal ini dibolehkan, menurut Syekh tadi dibolehkannya hal ini itu apabila yang diinginkan dari penambahan alif lam tersebut untuk apa? Untuk urida. Urida itu majhul, yang diinginkan. Apabila yang diinginkan dari penambahan alif lam tersebut adalah untuk menunjukkan makna asal dari isim alam tersebut. Ya. Untuk menunjukkan isyarah, untuk menunjukkan ilal aslil makna asalnya. Misalkan kita mau buat nama Al-Muhammad. Al-Muhammad. Ya, kita beri nama Al-Muhammad pakai alif lam, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pesan bahwa anak ini orang yang terpuji, ya, orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW, ya, atau semisal itu.
Mahmud juga sama. Al-Mahmud, As-Saleh. Kalau yang diinginkan adalah pesannya, maknanya masih dibolehkan. Dipakai saja alif lamnya nggak apa-apa. Baik. Baik, kemudian. Nah, ya tadi ya. Nah, tadi kita lanjutkan. Fama jazalahum min zalika limakna araduhi. Sudah sama saja. Maka dibolehkan bagi mereka min zalika, ya, dalam penamaan mereka itu limakna araduhu, untuk menyampaikan, selama menyampaikan makna yang diinginkan oleh mereka. Selama memberikan pesan makna yang mereka inginkan. Aradu, ya, jamak ya. Yang mereka menginginkannya, menghendakinya. Ya juzulana lima'nan kalladzi araduhu. Ya maka sama tadi, dibolehkan, ya, maka kami pun membolehkannya lima'nan, untuk nama yang ada makna di dalamnya, kalladzi araduhu, sebagaimana yang mereka maksudkan, ya, yang mereka maksudkan dengan penamaan tersebut. Karena ada orang beri nama, ya mungkin cuma asal-asalan, ya, tidak peduli dengan maknanya, maka ini tidak boleh. Tapi ada orang beri nama itu, memang ada pesan yang ingin disampaikan. Ini boleh pakai alif lam. Apapun namanya. Yang penting ada pesan yang ingin dinilai positif yang ingin disampaikan pada nama tersebut yang diberi alif lam tersebut. Fayajuzu lana an naqula fi man ismuhu solihun. Nah, di sini. Seperti apabila ada orang bernama Soleh, maka boleh diucapkan as-soleh, gitu. Boleh, ya. Boleh, masih boleh diucapkan, dinamakan jaza as-solihu. Ja'a as-solihu, si soleh datang. Ja'a as-solihu mungkin terjemah tepatnya soleh orang yang baik hati itu, gitu, telah datang. Soleh orang yang rajin ibadah itu, si soleh orang yang anak yang rajin ibadah itu telah datang. Jadi ada makna solehnya itu, makna baik. Ya. Baik. Mafhum ya. Nalmahu fi dzalika makna solahi fil musamma. Musamma dibacanya musamma, itu artinya al-musamma itu penamaan. Penamaan. Maka apabila memang yang dimaksudkan untuk memberikan makna sifat yang soleh, sifat baik pada orang tersebut, maka dibolehkan. Ya, pada penamaannya mengandung makna solah. Ya. Solah itu makna dari as-solih, gitu. Jadi dibolehkan, silakan. Jadi teman-teman yang mau berikan nama anak tidak perlu khawatir, karena memang ada kemarin baru anak ingat ada teman, ya, kakak kelas, lahiran anak, ya, yang ketiga atau keempat, anda lupa, mau diberi nama Z, ada kata Z-nya. Nah, terus anak dimintai saran, ini bagusnya Z atau Az-Z. Saya bilang, maka tadi ada teman anak tadi tanya, ini bagusnya Z atau Az-Z. Nah, ya waktu itu, sementara anak katakan, kalau memang untuk meniru nama sahabat, Z saja sudah cukup, ya. Sudah cukup pakai kata Z saja. Nah, tinggal kita pikirkan Z ini ada makna pesan yang terkandung di dalamnya atau tidak. Kalau memang tidak, sekedar ingin meniru nama sahabat, ya sudah, tidak perlu pakai alif lam. Itu maksudnya. Z saja, misalkan Z siapa misalkan. Ya, Z Abdullah Z. Nah, sudah Z saja nggak apa-apa. Tapi misalkan kita pengen berikan makna, ada makna pesan tertentu, ya, seperti tadi Ar-Rasyid, ya. Misalkan dia namanya Harun Ar-Rasyid. Harun orang yang Ar-Rasyid, orang yang lurus, orang yang terbimbing. Nah, ini berarti pakai alif lam, Ar-Rasyid. Gitu. Afum? Baik. Berikutnya, tadi sampai mana? Silakan dibaca, Ikhwan. Gantian. Qala musannif rahimahullah wa qad tuzadu al ittiraran kadda
dakhilati ala ilmin lam yusma dukhulaha lam alaihi yusma dukhuluha lam yusma dukhuluha alaihi fi ghairi darurati ka qawli syair ra'aitul walida ibnal yazidi mubarakan sadidan bi a'ba'il khilafati kahiluhu. Nah, ya, baik. Ini insyaallah mudah. Terkadang qad ya bertemu fil mudhari' tuzadu. Terkadang alif lam ini secara ittiraran, secara kondisi genting ya, kondisi darurat ya. Bisa ditambahkan pada isim alam ya yang bukan manqul. Sebentar. Kita ulangi ya. Terkadang alif lamnya di sini kadakhilati bisa masuk ala alamin pada suatu nama lam yusma dukhuluha alaihi fi ghairi darurati. Yang sama sekali tidak pernah didengar bahwa nama itu bisa atau pernah diberi alif lam. Kecuali hanya darurat saja. Saya ulangi, terkadang alif lam ini juga bisa ditambahkan pada suatu nama yang aslinya itu sama sekali nggak pernah pakai alif lam. Tapi karena darurat, ya sudahlah pakai alif lam dibolehkan. Itu maksudnya ya. Insyaallah dengan bahasa itu lebih mudah dipahami. Contohnya pada syair, Ra'aitul walida bena al-yazidi mubarakan. Aku melihat Walid al-Walid bin al-Yazid merupakan orang yang mubarakan diberkahi, dalam keadaan diberkahi. Berarti mubarakannya sebagai apa? Hal ya. Baik. Syadidan bi a'ba'il khilafati kahilah. Kuat atau kahiluh. Kuat bahunya, syadidan bi a'ba, kuat bahunya memikul, mengemban tugas kekhalifahan. Nah, tapi bukan itu fokusnya di kata al-Yazid ya. Maka alif lam pada kata al-Yazid itu karena darurat dalam syair ya, di antara bentuk darurat adalah kebutuhan dalam syair. Mungkin biar selaras gitu ya. Biar selaras dengan al-Walid, maka tambahkan al-Yazid. Al-Yazid juga dikasih alif lam gitu maksudnya. Biar selaras dengan al-Walid, maka al-Yazidnya dikasih alif lam juga. Nah, itu maksudnya ya. Padahal kalau al-Walid memang al-Walid ini, kalau al-Walid ya, itu memang sering dipakai alif lamnya. Tapi kalau al-Yazid ini jarang. Kita saja baru dengar ya ada al-Yazid, ya kan? Kalau al-Walid kan kita sering dengar. Ya, al-Walid. Al-Walid ya, nama khalifah ya. Tapi al-Walid. Ada al-Mukmin, al-Walid, seterusnya. Nah, mafhum, boleh ketika darurat. Dan perlu diketahui ini kondisi darurat ini kondisi yang jelek ya, bukan kondisi yang bagus, tapi kondisi yang buruk sebenarnya. Karena ini termasuk berarti syadz ya, menyimpang dari kaidah asal. Baik. Anda coba selesaikan, diperhatikan, atau masih ada waktu baca? Tinggal 12 menit lagi, ya. Kita lanjutkan. Boleh nanti dibaca? Akhwat mau baca lagi atau Ikhwan lagi? Kita selesaikan. Ke Mas Nurul Anwar dulu ya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah qad khala ala yazidi li darurati syi'i wa hiya daruratun qabihatun faqawli akhiri
walaqad janaituki akmu'an wa asaqilan walaqad nahaituki an banatil aubari wa innama hiya banatu aubara wa qad dakhilati ala tamyizi ka qawlihi ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri wa aslu tibta nafsan li anna tamyiza la yakunu illa nakiratan. Nah, baik, selesai ya, kita bahas ringkas sebagai penutup. Baik. Jadi tadi sudah disebutkan, ini masih penjelasan sebenarnya. Tadi mana? Nah, fadakhala ala Yazid tadi, ini penjelasan yang Yazid tadi yang saya sebelumnya. Ini sudah Anda bacakan tadi. Alif lam yang masuk pada alafat Yazid tadi itu kondisinya darurat syair, hanya pada syair ya. Wahiyya daruratun qabihatun, darurat yang sifatnya itu qabihah, yang buruk, yang nyeleneh, dari kaidah yang menyimpang, syadz ya. Wa qaulihil akhari, dari penyair yang lain mengatakan dalam syair yang lain juga sebagai dalil. Apa ini? Walaqad janaituka, saya telah memetikkan bagimu ya, apa itu? Buah apa? Akmu'an wa asaqilan. Aku memetikkan, sungguh aku telah memetikkan pohon kurma. Ya, pohon bukan kurma, afan. Pohon kamu'a, yaitu pohon kama. Wallahu a'lam, di daerah sana yang mungkin Timur Tengah. Pohon beracun ini. Dan asaqila, dan pohon di sini kalau dicek nanti coba. Intinya memetikkan pohon ini dan pohon itu, ya, pohon jenis akmu a dengan pohon jenis asaqila. Walaqad nahaituka, dan aku telah melarangmu an banatil aubari, dari banatil aubari ini maksudnya adalah binatang jenis atau namanya banatil anbar, ya, bukan aubari. Banatil anbar itu maksud. Namanya, nama hewannya, jenisnya binatang banatil anbar. Wallahu a'lam, ya. Nah, fokus pada kata apa? Ya, pada kata apa ini fokusnya? Walaqad janaituka akmu'an wa asakila walaqad nahaituka an banatil aubari. Kalau di situ apa? Aubari, ya. Innama hiya banatu aubaro. Nah, di situ alif lamnya pada al-aubar, itu maksudnya. Alif lamnya pada al-aubar, ya sebenarnya seringnya tidak dipakai. Seringnya istilahnya itu innama hiya banatu aubaro. Hanyalah penggunaan frase idhofa ini hanya satu penamaan, itu banatu aubar. Banatu aubar, itu saja sebenarnya aslinya. Tapi karena darurat, kebutuhan syair, wallahu a'lam, kebutuhannya itu dari sisi apa, jadi pakai alif lam. Banatil aubar. Mafhum? Kondisi genting, darurat. Nah, kemudian kadakhilati ala tamyizi, juga bisa masuk pada tamyiz. Kaqaulihi ta'ala, bukan kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi syair, penyair mengatakan, ini syair yang terakhir, juga bisa tadi ya, masuk sebagai tamyiz, kedudukannya sebagai tamyiz. Perhatikan, apa yang sebagai tamyiz? Kata, suatu nama, suatu kata yang dikasih alif lam, ya, yang semula jarang pakai alif lam, namun karena kondisi darurat menjadi alif lam, menjadi dipakaikan alif lam. Hanya kondisi darurat saja. Dan kebetulan sebagai tamyiz dalam kalimat. Itu maksudnya ya. Contohnya pada syair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Mana syahidnya? Dikata tibta nafsa. Nah, tibta nafs, an-nafs itu
aslinya yang paling sering dipakai itu nggak pakai alif lam an-nafsnya. Itu tibta nafsan gitu aslinya. Sebagai pada keterangan itu wal aslu tibta nafsan. Li'anna tamyiza la yakunu illa nakiratan. Karena tamyiz itu haruslah nakirah. Jadi nafsan itu di situ tamyiz. Sebenarnya tamyiz ya. Dan tamyiz kan harus nakirah teman-teman. Sebagaimana kita telah pelajari ya, di pelajaran-pelajaran kitab dasar, tamyiz itu kan nakirah. Ya kan? Saya membeli 1 kilogram jeruk. Ya. Ya, ashtari kilograman burtuqalan misalkan. Atau lahman. Ya, lahman, burtuqalan, dan seterusnya. Ya, harus nakirah. Tapi karena kebutuhan syair, kebutuhan darurat, maka jadi pakai alif lam. Namun ini tadi jarang ya. Hanya kondisi darurat saja. Terjemahnya tadi kita belum terjemahkan. Terjemahnya apa ini? Wallahu alam, ini Anda tandai dulu untuk terjemahannya. Ya. Di situ intinya ada tibta nafsa yang paling sering dipakai ya, asalnya tibta nafsa, namun karena kebutuhan syair darurat maka jadi tibta nafsa. Nah, itu dicatat dulu, nanti Anda coba terjemahkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai di sini pada pembahasan alif lam ya, zaidah. Dan nanti mukadimahnya pembahasan alif lam al-mausuliyah. Alif lam untuk menunjukkan isim itu mausul. Alif lam mausuliyah. Jadi alif lam itu banyak sekali fungsinya ya. Awaqad takunu terkadang itu qad bertemu fi'il mudhari, jangan lupa. Terkadang alif lam juga sebagai tanda suatu kata yang ditempelinya itu menjadi isim mausul. Tanda bagi isim mausul ya. Bilafzin wahidin lil mufradi wal musanna wal jam'i wal mudzakkari wal muannats. Yang bisa menunjukkan sekaligus untuk beberapa makna. Untuk mufradnya bisa pakai alif lam ini. Mufrad isim mausul mufrad gitu maksudnya. Isim mausul musanna, isim mausul yang jama', isim mausul yang mudzakkar ataupun muannats, sama semuanya pakai alif lam ini bisa. Ya, mafhum ya. Alif lam atau al isim mausul ini ya, kita baca lagi tadi sampai mana? Wa hiya adakhilatu ala ismil fa'ili wasmil maf'uli. Ya. Al isim mausul ini ya, alif lam yang bisa menempel juga pada isim fa'il dan isim mausul, isim maf'ul. Ya. Bisa menempel pada isim fa'il juga isim maf'ul, sehingga makna isim fa'il dan isim maf'ulnya itu 11 12 dengan isim mausul. Mafhum? Jadi ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ditempeli alif lam mausuliyah, maka maknanya hakikatnya ada isim mausul di situ. Nah, kita lihat contohnya. Tapi dengan syarat, lihat apa syaratnya? Syaratnya bisyartin alla itu ya, alla gitu. An plus la. An-nya menasabkan yuroda. Yurodanya majhul. An la yuroda biha al-ahdu awil jinsu. Jangan lupa al-ahdu itu mengistilahkan alif lam ahdiyah. Al-ahdu namanya. Istilahnya ringkasnya. Jadi selama tidak bermaksud itu alif lam ahdiyah ataupun alif lam jinsiyah, maka alif lamnya boleh mausuliyah pada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Contoh pada kalimat. Akrim al-mukrima, muliakanlah orang yang memuliakan dhaifahu, tamunya. Ai alladzi yukrimu dhaifahu. Jadi ada aladzinya sebenarnya. Akrim al-mukrima. Al-mukrima itu kan isim fa'il, ya. Mafhum?
Kemudian dipecah, ditakwil jadi alladzi yukrimu. Al-mukrim jadi alladzi yukrimu. Oleh karena itu teman-teman, inilah jawaban dari selama ini kita penasaran kenapa kok isim fa'il, ya, terutama isim fa'il ya, bisa memiliki maf'ul bih setelahnya. Ya kan, biasanya ada isim fa'il setelahnya isimnya itu mansub sebagai maf'ul bihnya. Kok bisa isim memiliki maf'ul bih? Jawabannya karena dia isim fa'il yang ditempeli alif lam mausuliyah. Sehingga takdirnya alladzi plus fi'ilnya. Di isim fa'il dipecah menjadi isim mausul plus fi'il yang satu tasrif dengan al-mukrim, yaitu akrama yukrimu dhaifahu. Mafhum? Seperti pada ayat, kita ingat lagi surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina. Mukhlishina lahu ad-dina." Mukhlishina itu isim fa'il. Ad-dina itu maf'ul bihnya. Mafhum? Ya, itu contoh saja seperti itu. Nanti itu banyak sekali nanti kalau kita baca kitab akan menemukan cara membaca yang seperti ini. Berarti kata kuncinya isim bisa ya memiliki maf'ul bih. Ya, memiliki bahkan fa'il plus maf'ul bih atau naibul fa'il bisa juga. Dengan syarat apa tadi? Dia isim fa'il, bentuknya atau isim maf'ul dicatat. Syaratnya tadi isim fa'il atau isim maf'ul yang masing-masing ditempeli alif lam mausuliyah. Walaupun pada mukhlishina lahuddin tidak ada alif lamnya ya. Tapi secara makna itu sudah menjadi ya salah satu pendapat ahli tafsir atau ahli i'rab bahwasanya mukhlisin di situ dia hal sekaligus isim fa'il yang membutuhkan maf'ul bih. Berarti kalau dari contoh Al-Bayyinah ayat 5 berarti tidak harus pakai alif lam, wallahu a'lam. Tidak harus pakai alif lam, yang penting ada makna isim mausul di situ. Nah, berarti perlu ada perincian lagi. Barangkali nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah harus pakai alif lam atau bisa tanpa alif lam? Untuk bisa memiliki maf'ul bih bagi isim fa'il ya tersebut. Mafhum ya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi selama tadi apa? Ada alif lam mausulnya. Tanya. Contoh yang berikutnya kita selesaikan dikit lagi. Ya, tadi terjemahnya muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Alladzi yukrimu dhaifahu. Baik. Contoh kedua, akrim al-mukrima dhaifahu ay alladzi yukrimu dhaifahu. Akrim al-mukrima dhaifahu ay alladzi yukrimu dhaifahu. Bedanya apa? Coba kita cek lagi. Yang satu akrim al-mukrima dhaifahu. Oh, wal mukrama dhaifuhu. Ay alladzi yukrimu dhaifahu. Oh, ini alladzi yang pertama setelah a itu untuk menjelaskan yang akrimil mukrima dhaifahu. Adapun alladzi yang kedua alladzi yukramu dhaifuhu untuk menjelaskan yang akrim al mukrama dhaifuhu. Terjemahnya beda dikit ya. Yang satu pakai isim fa'il yaitu al mukrim, yang satu pakai isim maf'ul al mukram. Maknanya lebih kurang sama. Muliakanlah orang yang tamunya itu dimuliakan. Ya, sama aja kan sebenarnya. Yang isim fa'il terjemah letterleknya, muliakanlah orang yang memuliakan tamunya. Ini lebih enak. Yang satu yang pakai isim maf'ul, muliakanlah orang yang tamunya dimuliakan. Ya, intinya sama saja. Mafhum ya? Taib, inilah pengantar tentang alif lam mausuli. Pertemuan yang ke 26 ya. Silakan dicatat. Ini pertemuan yang ke-26, insyaallah kita akan lanjutkan.
di pertemuan berikutnya. Baik, itu sementara kita selesaikan tadi alif lam zaidah, alhamdulillah, dan kita sudah masuk pada pengantar alif lam mausuliyah. Semoga yang sedikit ini, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting kita paham. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.